Guys, kemarin Vladimir Putin baru aja kasih pidato yang bikin dunia gempar. Pesan utamanya ada satu, yaitu Rusia resmi menunda kesepakatan senjata nuklir dengan Amerika. Nah, kenapa pidato ini bikin gempar? Karena ini bangkitkan memori para generasi lawas akan 44 tahun masa Perang Dingin antara Amerika dan Rusia pas tahun 1947 sampai 1991 waktu dulu. Disebut Perang Dingin karena waktu itu perang antara Rusia dan Amerikanya nggak frontal, nggak terbuka, melainkan lebih ke arah perlombaan siapa yang bisa bikin senjata nuklir paling banyak dan paling mematikan. Nah, tapi untuk sekarang nggak perlu terlalu parno juga. Ya, kayaknya kondisi belum genting, masih mirip dengan setahun terakhir. Yang beda mungkin retorik Vladimir Putin yang kemarin lebih tajam. Nah, ayo kita coba gali lebih dalam tentang kondisi lapangan dan beberapa potongan pidato Putin kemarin. Nah, pertama, ini pidato Putin di State of Union Address. Kalau di Indonesia ini mirip pidato tahunan presiden di gedung DPR, di hadapan MPR, DPR, dan dihadiri duta besar luar negeri. Ya, tujuannya biasanya untuk info hasil kerja dan pencapaian tahun lalu dan juga rencana kerja tahun depan. Nah, ini pidato yang tepat, momen yang tepat untuk kirim pesan ke dunia luar karena pasti diliput oleh media global. Jadi kayaknya pidato ini emang udah direncanain matang oleh Putin. Nah, ada beberapa poin yang Putin info dalam pidato ini. Pertama, Putin tegaskan ke Barat kalau Rusia nggak bisa dikalahin ya. Kedua, Rusia menunda kesepakatan New START Nuclear Arms Treaty. Nah, ini poin yang bikin heboh, guys. Ini poin utamanya, headline-nya yang bikin cemasnya ini. Nah, apa itu New START Nuclear Arms Treaty? Nah, ini perjanjian nuklir antara Amerika dan Rusia. Tujuannya untuk kontrol jumlah maksimal senjata nuklir yang boleh dimiliki kedua belah negara. Ya, awal perjanjiannya dimulai pas 2010, zamannya Barack Obama tuh, dan berakhirnya 2026. Jadi kalaupun Rusia dan Amerika saat ini baik-baik aja, perjanjiannya emang akan berakhir bentar lagi, guys. 3 tahun lagi emang harus diperbaharui. Nah, dalam perjanjian ini masing-masing negara maksimal cuma boleh punya 1.550 kepala nuklir atau istilahnya warheads. Nah, kota ini udah mentok 5 tahun yang lalu pas 2018. Jadi kalau emang nggak ada yang curang, maka saat ini Amerika dan Rusia sama-sama punya 1.550 warhead. Nah, salah satu isi perjanjian ini adalah kedua negara punya hak untuk inspeksi senjata nuklir dari pihak lawan. Ya, dengan ditundanya kesepakatan ini berarti Amerika nggak bisa mampir ke Rusia dan cek senjata nuklir Rusia. Nah, poin ini yang paling terkesan genting kan. Nah, tapi sebenarnya di lapangan inspeksi Rusia dan Amerika tuh emang udah stop pas 2020 lalu. Ya, sebabnya apa? Ya gara-gara COVID. Nah, jadi kedua negara udah stop saling inspeksi udah sekitar 3 tahun yang lalu kan. Nah, dan juga emang wajar-wajar aja kalau Rusia akan halangi Amerika lihat senjata nuklirnya. Ya karena mereka kan lagi tegang nih gara-gara perang Ukraina kan. Siapa juga yang mau dilihat senjatanya oleh pihak yang dukung lawannya kan. Nah, by the way, ini mungkin waktu yang tepat untuk ajukan beberapa pertanyaan dasar yang sering ada di kepala kita kan. Kenapa kedua negara ini boleh punya senjata nuklir atau warhead sampai 1.550? Sedangkan negara lain seperti Iran dilarang atau dimusuhi habis-habisan kena embargo kalau cuma punya satu aja senjata nuklir. Di mana letak asas sama ratanya, asas keadilannya mana? Nah, ini mungkin yang timbulkan rasa resentment atau penolakan dari negara-negara kecil atau lemah terhadap Amerika. Ya, mereka merasa Amerika bertindaknya murni berdasarkan kepentingan pribadinya. Nggak ada asas keadilan, nggak seperti yang mereka ucap di mulut. Nah, tentang kesetaraan, tentang kesejahteraan buat semua gitu. Mereka merasa Amerika seenaknya aja, tulis aturannya beda-beda untuk setiap negara, sesuai maunya sendiri. Nah, anehnya lagi kenapa mayoritas negara yang tertinggal keselnya kebanyakan ke Amerika aja. Kalau Rusia itu biasa aja gitu, padahal juga punya warhead yang banyak kan. Nah, mungkin di sini emang nasibnya Amerika, nasib jadi negara yang paling kuat di dunia saat ini. Nasib negara dengan militer tercanggih, nasib sang polisi dunia, nasib alfa yang paling top. Nggak ada teman nasibnya, kesepian sendiri. Tapi kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ya sebenarnya mirip-mirip loh guys. Makin tinggi kekuasaan atau jabatan seseorang biasanya makin banyak yang iri dan musuhin. Dia diem-diem kan.
Nah, lingkungan temennya juga semakin terbatas. Nyari temen juga nggak segampang dulu gitu ya. Semakin sepi. Ya setauku sih gitu sih. Dan juga sebenarnya bukan cuma Amerika yang egois, yang mementingkan kepentingannya sendiri. Setiap negara atau orang gitu, setiap perorangan gitu yang pegang kekuasaan juga umumnya mendahulukan kepentingan mereka duluan, baru kemudian kepentingan orang lain. Maksudnya ya lumrah gitu ya. Nah iya, emang ada orang yang bisa korbankan diri sendiri dan utamakan kepentingan orang lain ya, tapi itu jarang. Special case, special edition, anomali gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada pelajaran dari nasib Amerika di sini, ya mungkin adalah fokuskan energi kita untuk tingkatkan kekuasaan dan pengaruh kita kan. Jangan buang energi untuk jelekin bos kita, yang lebih berkuasa dari kita kan. Kalaupun kita nggak berkuasa ya bersyukur, tetap bersyukur karena kita punya keunggulan yang nggak dipunyai oleh sang penguasa, oleh si bos. Kita bisa punya lebih banyak teman, lebih gampang. Lanjut ke Rusia. Nah, poin penting berikutnya dalam pidato Putin kemarin adalah dia info kalau dia udah taruh sistem senjata nuklir strategis terbaru dalam combat duty atau tugas perang. Nah, ini kalimat bikin was-was dan juga bikin pusing gitu ya. Tapi sayangnya Putin gak jelasin lebih detail apa yang dia maksud di sini. Maksud dari sistem itu apa? Sistem senjata nuklir itu apa? Strategis maksudnya apa? Tugas perang itu maksudnya apa? Artinya apa? Nah, jadi ini mungkin aja sisi retoriknya lumayan kenceng nih di pernyataan ini. Dan hanya bisa dimengerti oleh intel-intel negara kayak di Pentagon. Jadi untuk sementara aku pribadi nggak mau terlalu was-was untuk poinnya ini. Nah, poin penting berikutnya di pidato Putin adalah ancaman Putin untuk lanjutin program nuklir dia kalau Amerika juga lanjutin program nuklirnya. Di sini aku lihat pesan Putin lebih ke arah, aku nggak akan pukul kamu duluan. Tapi kalau kamu mau pukul aku, ya ayo, siapa takut. Nah, Putin juga ingetin tentang kesetaraan atau parity antara Amerika dan Rusia dalam pidatonya kali ini. Ya kayaknya di sini Putin lagi mengenang era zaman dulu, masa kemasan Rusia dulu deh, pas awalnya perang dingin. Pas levelnya Rusia masih sebanding dengan Amerika. Dari level pengaruh dan lain-lain ya maksudku ya. Tapi kalau menurutku ya semakin lama Rusia emang udah semakin tertinggal dari Amerika. Dari sisi ekonomi, senjata, teknologi, pengaruh ke negara global. Ya sejak Amerika menang perang dingin, ya Amerika terus maju unggulin Rusia. Kesimpulannya, kalau dari yang aku tangkap, pidato Putinnya ini penting guys, bukan pidato biasa, tapi juga bukan pidato genting yang bisa seret dunia dalam jurang resesi langsung gitu ya, dan bikin harga pasar modal hancur. Yang aku tangkap, Putin lagi ingetin Barat dan juga seluruh dunia kalau mereka masih cukup berkuasa untuk bisa seret dunia kembali ke dalam era perang dingin. Mungkin kali ini namanya ya Cold War 2.0 gitu. Rusia masih punya senjata nuklirnya, Rusia masih punya ahli nuklirnya, dan saat ini Rusia mungkin udah punya kembali niatnya. Karena dalam beberapa puluh tahun terakhir yang menghentikan perang dingin itu cuma niat dari kedua belah pihak kan. Ya, mereka mau ambil niat untuk ambil jalan diplomasi dibanding jalan konfrontasi. Jadi sepertinya kisah benang kusut antara Rusia, Ukraina, Amerika, NATO, China, Uni Eropa masih lanjut di 2023 guys. Masih penuh intrik. Peluang untuk perang dingin terbuka kembali masih ada. Udah terbuka lagi nih gara-gara pidato dia kemarin gitu ya. Resiko barunya muncul gitu ya. Tapi kembali lagi menurutku saat ini dari sisi pasar investasi ya market belum terlalu khawatir untuk hal ini, resiko ini. Ya belum ubah strategi dan taktik investasi karena ini. Suntikan likuiditas dari PBOC, Bank Sentralnya China bulan ini nih yang baru-baru ini masih lebih berpengaruh ke strategi market. Pengaruhnya pengaruh positif dibanding pidato Putin yang kemarin. Semoga Putin adem, nggak lanjut perang dingin kan. Karena kalau Putin adem, dunia termasuk kita juga ikutan adem loh guys. Itu menurutku, menurut kamu gimana? Sampai jumpa di petualangan berikutnya.